Ya, mulai ya. Baik. Karena sudah ada berapa ini ya? 16 ya, 16 mahasiswa, sedikit lagi tinggal apa namanya? Harapannya bisa segera bergabung dengan kita. Baik, Ibu akan memulai, kita akan salam ragam Nusantara ya. Oke. Baik, kita akan salam ragam Nusantara seperti ini, Bung. Apa? Salam ragam Nusantara. Jadi membentuk hati. Ini kita bikin sendiri. Ya, baik. Karena kita mahasiswa kelas modul Nusantara ya, kita akan bersama-sama salam ragam Nusantara. Oke. Salam ragam Nusantara. Ya, oke, kita mencintai Indonesia dan kita mencintai Nusantara. Baik, Ibu mengucapkan sekali lagi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan mulai untuk kelas inspirasi yang pertama dari 3 seri inspirasi, kelas inspirasi ya. Dan besok kita akan masuk ke kelas refleksi. Jadi hari ini kita akan ngobrol, itu ngopi, kalau orang arek Surabaya ya, cangkruan ya, Bung Michael ya. Cangkruan, ngopi gitu. Tapi sekarang kita ngopinya itu pasti cari yang ada wifi-nya ya. Nggak ada kopinya nggak apa-apa, asalkan ada wifi. Ada wifi-nya nggak apa-apa gitu. Kopinya nggak usah. Ya, baik. Dan siang hari ini kita mau ngobrol, mau ngopi bareng gitu, atau mau jagongan, mau cangkruan, mau lesehan, atau apalah gitu ya dengan Bung Michael Andrew. Ya, seperti atau siapa sebenarnya Bung Michael ini dan seperti apa kisah hidupnya gitu, kita akan dapat sharing siang hari ini. Dan mungkin hari ini, oh ya, Bung Michael, saya ditemani oleh satu orang mahasiswa, apa namanya, yang kita sebut dengan mentor gitu, dari mahasiswa senior dari UHT. Namanya Nasa, Kak Nasa. Mau menyapa, Nasa? Iya, selamat siang, Bung Michael. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, salam kenal. Salam kenal juga. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Kak Nasa, dan juga nanti mahasiswa juga boleh ini ya, bertanya banyak pada Bung Michael. Biar nggak terlalu lama Bu Desi gitu ya, kok pengantarnya kebanyakan gitu ya, kita persilakan pada Bung Michael untuk ngobrol, memulai obrolannya siang hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Harapannya ya kita mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, cara kita berjalan dengan lancar. Baik, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Disilakan, Bung Michael. Ya, baik. Terima kasih Ibu Desi. Terus kemudian Mbak Nasa ya, saya panggil Mbak saja ya, supaya awet muda juga. Dan juga teman-teman yang mungkin berasal dari luar Jawa khususnya ya, luar Surabaya. Terima kasih sudah bergabung walaupun kita secara virtual. Selamat datanglah ya, saya mungkin mengucapkan di Surabaya, Jawa Timur. Ya, ini sebagai apa ya, ibu kota provinsinya Jawa Timur lah, Surabaya ini ya. Oke, saya menyapa dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Wei Te Tung Tien, Om Swastiastu, dan Rahayu. Dan salam nasional kita, merdeka. Bagaimanapun juga Universitas Hang Tuah ini adalah rekan juga ya dari Universitas 17 Agustus 1945, sebab saya juga lulusan dari sana barusan ini, untuk khususnya secara ini ya FISIP, dan saya juga lulusan MAP. Pasti beberapa profesor dan juga beberapa dosen ada yang ngajar di MAP di
di ini apa atau administrasi publik ya di UHT. Ya, pertama-tama nama saya adalah Michael Andrew. Saya sendiri sehari-hari bekerja sebagai seorang guru PPKN di 2 sekolah. Saya memang memilih untuk menjadi part-timer daripada full-timer karena bagi saya kalau sudah jadi satu guru di tempat itu saya akan susah tanda petik untuk keliling-keliling. Kenapa kok susah keliling-keliling? Karena pada dasarnya saya suka keliling. Nah, itulah keliling ngapain? Nah, saya itu sehari-hari juga membantu dalam organisasi saya, ya bukan organisasi besar, tetapi ya sebuah komunitas yang bergerak di keberagaman. Jadi saya bergerak dengan teman-teman itu di sebuah komunitas yang namanya Rumah Bhinneka. Nah, saya memang mungkin salah satu anggota yang termuda karena saya sendiri kalau di sekolah dipanggil Pak itu bagaimana, tapi ya saya itu karena tahun ini saya masih usia 26 tahun. Jadi saya ya memang kadang-kadang muka saya aja yang kelihatan boros gitu ya. Tapi sebetulnya saya kalau dipanggil Pak, dipanggil ya lebih baik Mas lah atau Kakak gitu ya masih oke lah gitu ya. Itu saya sehari-hari selain mengajar kemudian di kegiatan di kebinekaan itulah yang membawa saya kenapa akhirnya kok mau menjadi seorang guru atau mungkin pengajar ya. Sebetulnya saya juga punya cita-cita menjadi dosen karena bagi saya bahwa keberagaman, kebinekaan itulah yang menjadi kekuatan Indonesia. Itu yang menjadi dasar saya. Sebelum saya masuk di MAP di Universitas 17 Agustus Surabaya, saya adalah lulusan filsafat di Widya Mandala Surabaya. Dan saya pada waktu itu kalau orang belajar filsafat, apalagi di lingkungan Katolik, itu pasti arahnya umumnya akan jadi pastor atau imam dalam agama Katolik ya. Tetapi saya tidak mau masuk ke situ dan memilih menjadi orang biasa saja. Setelah saya bergelut, kemudian saya bertemu dengan Bapak Irianto Susilo selaku founder atau pendiri dari Rumah Bhinneka itu mengajak saya, ayo filsafatmu itu daripada terus mengawang di atas langit situ, ngomong soal ngomong apa gitu ya. Ayo diterapkan saja di kehidupan sehari-hari. Saya bingung waktu itu. Saya mau ngambil apa ya, karena filsafat sendiri kan juga luas. Bicara soal filsafat mau aliran apa? Apakah mau dialektika, materialisme, apakah aliran romantisisme atau aliran apalah gitu ya. Nah, tapi saya mikir apa ya yang sesuai konteks Indonesia. Saya akhirnya menemukan yaitu seiring berjalannya waktu dan Bapak Irianto itu, oh iya ya, saya diajak ke keberagaman dan sebagainya. Kok ya menarik juga ya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik bagi saya. Karena bukannya saya sendiri harus saya akui, saya sendiri adalah keturunan Tionghoa. Yang mana keturunan Tionghoa bukan berarti rasis atau apa ya. Untuk masuk ke dunia seperti ini tuh ada rasa was-was. Ada rasa ketakutan. Ada rasa, ngapain sih kok masuk di dunia begini. Itu di keluarga saya kadang-kadang masih ada. Yang keluarga besar saya dan sebagainya. Karena apa? Stigmatisasi yang begitu kuat. Kemudian stereotyping yang begitu kuat. Di kalangan keluarga saya, ngapain kok tidak jadi pedagang saja. Misalnya seperti begitu. Nah, sementara di sini,
kadang-kadang loh kok ada Tionghoa yang ke sini, ini mau ngapain juga. Jadi posisinya kejepit. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya membuktikan kepada siapapun, baik di keluarga saya maupun mungkin orang-orang yang awalnya juga mencurigai saya. Nah, akhirnya saya puji syukur kepada Tuhan sampai sekarang Tuhan mempercayakan kepada saya untuk tetap di dunia kebinekaan tanpa saya harus menjadi bisnismen atau pedagang yang kaya raya atau bagaimana. Walaupun saya sendiri tidak anti dengan dagang. Walaupun saya sendiri juga tidak anti dengan apapun itu. Tapi saya akhirnya bisa, oh iya ya, saya menikmati dunia ini. Sampai akhirnya apa yang saya pelajari di rumah bineka itu, saya terapkan juga di murid-murid saya. Memang pandemi ini memisahkan tanda petik dan juga menyusahkan tanda petik. Tapi syukur sebelum pandemi, saya mendapat kesempatan oleh Romo maupun suster di mana saya bekerja. Karena kan saya kerja di lingkungan Katolik. Beberapa anak beberapa kelas, kalau ada field trip atau karya wisata, saya ajak mereka untuk berdialog langsung dengan kiai, kalau ke pondok pesantren, dengan pedanda atau dengan pemangku kalau ke mana ini ke pura. Terus kemudian juga saya ajak ke kelenteng Konghucu terutama, itu yang akhirnya mereka saya ajar untuk ayo kita ini bisa berdialog, kita ini bisa bersama-sama dari sumber primernya. Bukan katanya, tapi dari sumber primer. Nah, yang menarik dari situ murid-murid saya akhirnya juga mau bertanya, mau mengisi kekepoan mereka. Misalnya, sederhananya, misalnya, kenapa ya orang Bali itu atau orang Hindu itu kok punya sesaji yang kecil-kecil itu maknanya apa? Nah, itu ditanyakan langsung kepada pemangku, bukan lewat Google, bukan lewat katanya dan sebagainya. Sampai murid-murid saya itu ketika di pondok pesantren, saya nanti akan kasih tunjuk ya ke ke teman-teman bagaimana juga mereka bertanya kepada kepada Bapak Kiai itu, kenapa misalnya di Muslim tidak boleh makan babi misalnya. Dan itu dialog-dialog yang sederhana itu di anak-anak milenial itu ternyata mereka ada, maksudnya kekritisan, rasa kepo, ingin tahu itu ada. Jadi saya kadang-kadang melihat generasi tanda petik K-pop, generasi TikTok ini mungkin tidak ada rasa kepo seperti begitu. Ternyata ada. Dan itu yang membuat saya semakin mencintai pekerjaan saya sebagai guru ataupun sebagai pengajar ya, dan juga bisa menginspirasi mereka. Itu, dan dari situ stigma atau katakanlah stereotip atau itu pelan-pelan terkikis. Nah, inilah yang saya kadang lakukan juga dengan teman-teman di rumah bineka juga. Jadi kalau di sekolah itu menjadi pengejawantahan atau menjadi terapan, tapi saya sendiri juga mengalami, oh ternyata begitu ya teman-teman Muslim kalau berdoa, oh begitu ya teman-teman kalau Hindu berdoa, oh gitu ya ternyata kalau teman-teman Buddhis itu berdoa. Dan itu semakin memperkaya saya. Itu mungkin dulu pengantar dari saya, Bu Desi. Kalau mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau apa, sambil saya nanti juga kasih lihat atau kasih tunjuk foto-foto saya atau kegiatan saya dengan teman-teman Rumah Bineka, saya juga akan tunjukkan. Begitu, Bu Desi.
Iya, baik. Terima kasih, Bung Michael. Iya. Iya, ini tadi saya lupa ya. Ini apa namanya, Kak Nasa ini kan sempat bikin highlight gitu untuk pengantar acara ini. Saya putar sebentar ya, Bung Michael ya, hanya 2 menitan Silakan. gitu. Iya, baik. Sebelum mungkin dilanjutkan dengan memberikan atau dengan ya mungkin Bung Michael mau share sesuatu mungkin ya, oke. Eh, ya, kita akan lihat bersama. Nah, itu karena awalnya kamu mau jadi apa kok kuliah filsafat? Apalagi saya sekarang S2 pun juga bukan ekonomi atau apa yang saya S2 sekarang di UNTAD Universitas 17 Agustus administrasi publik atau administrasi negara. Michael Andrew merupakan aktivis Rumah Bhinneka Surabaya. Selain menjadi aktivis, beliau juga sebagai pengajar mata pelajaran PPKN di 2 SMA swasta di Surabaya. Pengalaman mendapatkan diskriminasi saat berkunjung ke negeri jiran menyadarkan Michael tentang berartinya kata toleransi. Tidak ingin tindakan intoleran juga terjadi di tanah air, maka Michael Andrew tergugah untuk bersuara lantang melawan segala bentuk diskriminasi. Michael bersama dengan aktivis kemanusiaan lalu menginisiasi sebuah komunitas yang diberi dengan nama Komunitas Rumah Bhinneka. Komunitas Rumah Bhinneka merupakan wadah berbagai macam golongan, baik iman, etnik, bahkan profesi. Prinsip ini mereka ambil karena percaya setiap golongan bisa berperan membangun negeri berlandaskan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam komunitas tersebut, Michael Andrew mengkampanyekan 4 pilar kebangsaan kepada generasi milenial. Komunitas ini sangat mendukung penuh untuk memperkenalkan 4 pilar kebangsaan dengan cara-cara kekinian. Nah, itu karena awalnya kamu mau jadi apa kok kuliah filsafat? Ya, oke, baik. Tadi highlight dari untuk mengantar acara ini yang mestinya diputar di depan, tapi terlewat tadi Bung Michael. Tidak apa-apa, Bu. Silakan. Tidak Oke, apa-apa. baik. Mungkin apa namanya itu tadi pengantar ya dari Bung Michael ya. Eh, bisa mungkin dilanjutkan kembali atau eh, mau ada sesi tanya atau nanti aja gitu ya, Bung ya? Oh, baik. Mungkin saya share sedikit mungkin tentang Rumah Bhinneka, kemudian juga kegiatan saya gitu atau bagaimana, Bu? Silakan, saya ikut-ikut saja, Ya, santai apa, saja. mungkin memang menarik ya tadi kalau di pengantar tadi kan banyak Hmm, eh, kisah sebenarnya yang ingin kita tahu banyak ya, Bung ya. iya, Ternyata memang betul masih muda loh gitu, masih 26 tahun. iya, Kemudian apa namanya? Ya benar apa tetangga dekat ya dengan UHT Universitas 17 Agustus 45, iya, tetangga baik gitu. iya, Karena minggu yang lalu kita juga berkunjung ke dekannya baru kan. Jadi kita ke iya, sana juga menandatangani kerjasama dan ada 4 orang mahasiswa yang juga yang bergabung di kelas yang ada di salah satu mata kuliah juga, Bu Michael. iya, Gitu. siap. Jadi kalau saya baca CV-nya ternyata ngajar juga di SMP Bunga Bangsa ya, dekat Ya, sekali dengan dulu itu karena oh gitu. iya. Iya, iya. Iya, dekat dengan rumah, dengan rumah saya Oh, siap, siap. di Dian Regensi. Ya, Jadi wah dekat nih sekolahnya ini. Baik, kemudian memang menarik tadi kalau apa namanya menginisiasi sebuah komunitas gitu. Ya mungkin kita akan mengenal lebih jauh ya tentang komunitas Rumah Bhinneka ya teman-temannya, mahasiswa semuanya. iya, Seperti apa sih kegiatannya, kemudian kenapa membentuk komunitas ini mungkin tadi sudah disinggung, tapi mungkin menarik untuk kita tahu apa sih yang menginspirasi Bung Michael untuk bikin ini saja gitu, Rumah Bhinneka. Meskipun tadi sudah sempat diceritakan nih, tapi apa teknya gitu ya, istilahnya yang bikin klik,
udah kita bikin komunitas ini kayaknya yang paling strategis. Kenapa nggak bikin apa yang lain gitu? Tapi sebuah komunitas yang namanya Rumah Bhinneka. Siapa yang ngasih nama Rumah Bhinneka ya gitu? Di Ya, apa namanya? Atau apa aja sih yang Bung Michael lakukan gini? Karena ini tidak semua anak muda punya pemikiran yang luar biasa dan strategis seperti Bung Michael. Oke, silakan Bung dilanjutin lagi ya ceritanya. baik, terima kasih Bu. Saya izin untuk share screen ya ini ya, untuk saya bisa mungkin sedikit bercerita tentang ini ya. Eh, atau saya pakai ini aja deh, pakai PowerPoint aja. Saya mohon izin. Pertama-tama saya sangat terima kasih sudah dibikinkan seperti tadi itu di luar ekspektasi saya, dan juga sebagai apresiasi saya yang setinggi-tingginya untuk FISIP UHT ya. Pertama-tama juga untuk Ibu dan sebagainya. Ya bagaimanapun juga itu ya ada proses panjang itu yang nanti saya akan ceritakan sampai bisa seperti itu, dan semoga bisa menginspirasi. Pertama-tama saya melihat karena ini inspirasi, saya berharap kebinekaan itu selalu menjadi inspirasi. Karena saya melihat bahwa Indonesia itu apa yang seperti dikatakan oleh Bung Karno, Indonesia itu tidak mungkin ada tanpa kebinekaannya. Bahkan Bung Karno sendiri itu menggali Pancasila, kemudian menggali Bhinneka Tunggal Ika, itu berangkat juga dari kekayaan Nusantara ini. Jadi bukan dari mana ya, bukan dari pemahaman liberalisme versus komunisme, tidak. Bung Karno berangkat waktu itu dari menggali bagaimana kekayaan Nusantara, bagaimana kata-kata dari apa ini namanya, dari negara apa ini, kitab Sutasoma, yang mana melihat betul kehidupan di Majapahit pada waktu itu, yang pupuh yang diambil adalah bagaimana Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa itu ya. Itu yang menjadi kekuatan bagaimana Indonesia mestinya kuat gitu ya, karena keberagamannya. Saya ya ini ya, saya sehari-hari sebagai guru PPKN, walaupun kadang-kadang diminta suruh ngajar sejarah ya saya oke, diminta ngajar ilmu bumi atau geografi ya saya oke, terus diminta ngajar sosiologi, apalagi itu senengannya saya, nah itu saya juga oke. Jadi saya lebih sering menjadi guru sosial karena itu memang bidang saya, dan saya senang membaca buku, membaca apa, sehingga dari banyak itu saya kadang rangkai sampai kadang murid-murid saya, "Loh Pak, ada kaitannya dengan peristiwa ini ya?" Wah, ada, makanya sering baca, banyaklah baca buku misalnya kayak gitu. Nah, siapakah sih atau apakah Rumah Bhinneka itu? Mungkin saya izin ya saya untuk bercerita. Rumah Bhinneka itu pada awalnya adalah sebuah komunitas ngopi, Bu Desi, Kak, Mbak Nasa, dan juga teman-teman, yang ada sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu. Kenapa kami sendiri itu tidak hafal tanggalnya? Karena itu bagi kami itu sederhana gitu loh. Kami itu bukan sesuatu yang kita harus jadi ormas, kita harus jadi apa gitu ya, partai, atau kita jadi apa, tidak. Nah, kami itu eh, ngopi sebagai budaya khas Surabaya, Jawa Timur, gaya egalitarianisme atau setara. Nah, saya bersyukur dengan gaya seperti, walaupun saya usia muda, walaupun dengan ada bapak ibu yang mungkin lebih tua atau teman-teman yang sedikit lebih tua, itu kami setara. Nah, dari kesetaraan itu kami itu berdiskusi, berkata kayak ngomong-ngomong, dan juga menanggapi isu-isu politik identitas kala itu. Nah, isu politik identitas itu seperti apa? Atau mengapa politik identitas? Ya kita tidak bisa
apa ya, menafikan ya tahun-tahun 5, 6, 7 tahun yang lalu itu begitu kuat isu politik identitas. Agama dimainkan, ras dimainkan, golongan dimainkan, yang akhirnya merujuk kepada perseteruan sara gitu ya. Nah, dampaknya orang justru semakin terpecah belah antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita menumbuhkan atau menyadarkan bahwa ini adalah suatu masalah? Ya, kita akhirnya ya itu tadi dari ngopi itu, iya ya, ini kan menjadi masalah. Ini kan menjadi masalah. Jadi ngopi tidak hanya sekedar ngopi, ngopi tapi juga tidak sekedar makan atau nyemal-nyemil, tapi ngopi tapi dengan oh iya ya, saya ini ada atau kami ini ada karena anu, dan bisa dilihat di sini. Ini teman-teman lintas agama, lintas suku, lintas etnis, apapun ada di situ. Nah, ini memang anu ya. Jadi saya bersyukur, wah ternyata kegalauan atau kerisauan soal politik identitas atau apa ya, akibat dari politik identitas itu dirasakan tidak hanya satu dua orang atau satu dua agama atau satu dua suku saja, tidak. Justru karena ada kesadaran bersama iki, ayo rek, nah katanya orang Surabaya, ayo rek kita ini ngumpul, ayo rek kita ini ngopi. Nah, dari situ muncul apa, komunitas Rumah Bhinneka. Ini komunitas apa, Mas atau Bung Michael? Ini komunitas cair sebetulnya. Kami bukan komunitas yang besar, ada hierarkinya, ketua umum, DPP, terus ada DPC, terus ada DPW, ada DPC. Tidak, kami bukan seperti begitu. Apalagi kami disamakan seperti partai gitu, tidak. Apalagi kami disamakan seperti ormas besar, tidak. Ada kepala ini, tidak. Kami itu orang-orang biasa, bahkan kami terbuka dengan siapapun. Termasuk dengan teman-teman kami yang cuma pedagang kecil, kami juga bukan akademisi, kami juga bukan siapa-siapa, ada yang tidak punya uang juga katakanlah, itu diajak ayo gabung bareng dengan kita gitu loh. Kita tidak pernah punya ada KTA, kartu tanda anggota atau apa, tidak. Jadi kami ini katakanlah komunitas ngumpul, komunitas ngopi. Tapi bukan sembarang ngopi, tapi yang memiliki apa, cita-cita untuk keberagaman, untuk kebinekaan, dan itu. Nah, kami juga terdiri dari banyak. Kalau di situ ada teman kami yang pengusaha, ada yang anggota Banser juga ada. Kami bersyukur dengan teman-teman NU ya, yang selalu membantu, kadang juga membackup kami kalau ada acara atau apa, dibantu diamankan dengan teman-teman Banser dan sebagainya gitu ya. Teman-teman Gus Durian juga gitu. Jadi semua kami ini ya itu. Lah, ada orang yang sering tanya ke kami, jumlahnya berapa? Anggotanya berapa? Kalau mau daftar bagaimana? Silakan saja ikut di WA grup kami. Kalau ada acara, kami akan beritahu atau apa. Tapi sebetulnya kami bukan organisasi yang apa, ada ADART, ada apa, tidak. Jadi kami bukan sesuatu yang seperti itu. Kalaupun ada, kami kadang-kadang menggunakan itu untuk alasan administrasi ya. Karena kami harus kadang-kadang di yayasankan itu hanya alasan administrasi, tetapi gerakan kami tidak. Itu ya. Jadi bagaimana baik buruknya negara ini tergantung bagaimana kita mengisinya, bagaimana. Kalau ada teman yang, loh saya tidak bisa bicara seperti apa namanya, Mas Michael, tapi saya mau membantu mengamankan, monggo. Saya tidak punya katakanlah kemampuan begini, tapi saya ingin membantu dalam hal apa, donasi atau apa, monggo. Bahkan kalau tidak punya kemampuan apa-apa, katakanlah tanda petik, ikut-ikutan toh silahkan.
Jadi kami itu bagaimana bisa menginspirasi. Kami ada yang Muslim, ada yang Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang ini ingin berbuat untuk negeri ini. Gitu. Nah, secara umum gerakannya Rumah Bhinneka itu ada 3 atau kegiatan lah ya, lintas agama dan kepercayaan, sosial kemasyarakatan dan politik. Nah, tadi teman-teman sudah melihat berbagai foto saya itu ya, saya itu ya terima kasih sekali lagi, cuman ya itu nanti saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Nah, pertama gerakan lintas agama dan kepercayaan. Nah, ini tampak di sini ya, atau kelihatan di sini. Ini ada teman-teman ini dari lintas organisasi ini. Ini ada Pak Oto ini dari MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau orang penghayat. Terus ada ini Mas Yuska dari Gus Durian, terus ini juga Mas Hasan Bisri dari ya ini beliaulah yang punya tanda petik rumah toleransi ini karena beliau eh, apa ini kalau tidak salah anggota apa ini saya lupa jabatan strukturalnya tapi beliau sangat punya pengaruh di NU Jawa Timur. Tapi sekarang beliau kalau tidak salah ada di Bondowoso kalau tidak salah. Nah, ini ada Pak Irianto, juga ada ya ini teman-teman ini kami sangat baik dengan NU. Kemudian juga ini ketika acara tirakatan teman-teman NU juga di sini Pak Gus apa ini saya lupa ini ya. Terus kemudian Pak Uto, Pak Ir, terus termasuk Pak Kiai Haji Mustamar sebagai ini ya. Nah, ini sangat baik dan satu kehormatan bagi kami perwakilan bisa duduk bersama dengan Pak Kiai. Ini tradisi NU yang sangat luhur. Kalau bisa duduk di depan itu dianggap guru ya. Tapi sebagian bagi orang yang mungkin non NU atau non Muslim kadang-kadang mungkin kurang mengerti apa ya istilahnya kayak tata ini, tapi karena saya masuk di Rumah Bhinneka ini, oh gini toh ternyata ada tingkatan-tingkatannya atau apa. Nah, itu juga semakin membuat saya belajar begitu. Terus kemudian ini di Kelenteng atau iya kalau tidak salah di Kelenteng Krian. Nah, ini almarhum Pak Bingki ya, sekarang sudah almarhum. Ini beliau adalah tokoh Konghucu. Nah, ini kemudian ada Pak Pendeta, ini doa lintas agama, ini Rumah Bhinneka kadang-kadang juga ini, dan memang ini foto-foto sebelum pandemi ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Jadi ini saya Nah, ini juga ketika ada teman-teman Hindu Nusantara, jadi teman-teman Hindu datang dari Bali, dari Jawa, kemudian dari Madura. Ada loh teman-teman kita yang ternyata Madura itu yang beragama Hindu. Jadi membuat aliansi mereka membuat acara besar-besaran di Jatim Expo yang di Surabaya situ. Nah, menarik di sini ada Hindunya itu tidak hanya identik dengan Bali. Nah, ini menarik. Nah, Rumah Bhinneka mendapat kesempatan diundang di situ. Nah, ini juga lintas agama. Ini Pak Tony ini Katolik, terus kemudian Mbak Yuli Kim Muslim, terus Pak Dedi ini juga Buddha. Nah, ini menarik ini. Jadi mengundang lintas agama. Nah, Bu ini Michael, ini bukan Bu Rita Wahyu ya? Ini Bu Rita Wahyu, ya. Oh iya. Bu Rita Wahyu pengajar Ibrani ya, bahasa Ibrani. Jadi beliau ahli bahasa Ibrani. Gitu. Terus ini, nah ini kami juga sangat terhormat dan juga sangat di satu sisi terhormat, tapi di sisi lain juga tersayat-sayat karena bagaimanapun juga kok bisa ya Surabaya tahun 2018 itu sampai terjadi 3 bom di 3 gereja dan 1 di Polrestabes Surabaya. Nah, bagaimanapun juga teman-teman relawan itu juga hadir, menyemangati, mensupport. Tampak di sini Bu Sinta istrinya
almarhum Gus Dur. Terus di sini ada Romo Kurdo yang waktu itu jadi Romo kepala ya atau Romo paroki gereja SMTB Santa Maria Tak Bercela yang di bom itu. Terus ini Bu Pendeta Claudia GKI Diponegoro yang juga di bom itu, dan ini pendeta siapa ini yang GPPS yang juga di bom itu. Jadi ini yang apa ya, yang keluarga atau members yang kena bom itu. Dan saya di sini kemudian dengan teman-teman juga hadir selalu hampir tiap hari, kalau tidak ke SMTB ke GKI itu untuk mensupport para ini ya, kata traumatiknya itu loh yang bikin apa namanya harus disemangati kembali gitu. Nah ini ketika acara di ini di Ponpes saya lupa nama persisnya di Gresik. Nah ini ada, oh ya ini Gus Iliin, kemudian juga waktu itu Bapak Wakil Bupati Gresik itu sekarang Bupati Gresik kan sudah Gus Yani dan juga ganti ya. Dan ini dengan teman-teman Formagam Gresik. Jadi Forum Masyarakat Pecinta Keberagaman Gresik Formagam. Jadi Rumah Bhinneka diundang bareng bersama dengan kami. Dan ini suatu kehormatan bagi kami bisa diundang duduk bersama dijamu dengan tradisi NU, dengan tradisi ala pondok pesantren yang juga diketuai atau diasuh oleh Gus Iliin ini. Nah ini upacara piodalan. Kalau Hindu itu ada ulang tahunnya pura. Saya baru tahu ternyata pura itu tanda petik punya cara tradisi ulang tahun itu ternyata namanya piodalan. Nah itu di Gresik juga ini. Jadi teman-teman diundang ke teman-teman lintas agama juga diundang untuk ini sama-sama saling mengisi gitu ya. Nah ini ketika kami tahun 2017 ini Cap Gomeh ini ada di Tambak Bayan Surabaya. Tambak Bayan ini unik karena ditinggali oleh mayoritas orang-orang Tionghoa, tetapi yang secara perekonomian menengah ke bawah. Dan mereka yang sudah menikah dan beranak pinak dengan suku-suku lain yang bukan Tionghoa. Jadi sudah menikah dengan orang Jawa, orang Madura. Jadi tapi mereka masih melestarikan tradisi leluhur Tionghoanya. Gitu. Ini unik di Tambak Bayan ini. Dan yang megang di sini kalau teman-teman kritis ya, ini kan ormas bukan ormas Islam, tapi ormas Kristen ya, GMKI dan juga ada teman-teman yang lain. Itu kami ya Bhinneka ya begini, tidak ada yang merasa atau bagaimana gitu ya. Ini uniknya di sini loh, teman-teman di sini juga. Jadi ini dipimpin ritual secara Konghucu oleh gelarnya beliau ini saya lupa, Wense atau Suese, itu pokoknya rohaniawan Konghucu. Nah ini ketika kami diundang di salah satu retreat itu kayak kayak kegiatan kerohaniannya orang Buddhis di Trawas, dan kami sangat sangat terhormat bisa diundang walaupun tidak terlalu formal bagaimana. Itu teman-teman se-Asia Asia Timur dan Tenggara ya. Jadi ada yang dari China, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Itu berkumpul di sini di bawah satu master namanya Master Haido Fase, itu yang memimpin retreatnya atau siarah rohaninya teman-teman Buddhis. Ya, ini untuk aliran Mahayana. Kalau kami dengan aliran yang lain juga punya teman, tapi kalau
fotonya saya kasih semua, nanti ceritanya nggak habis-habis gitu. Ini aliran Mahayana. Ada yang aliran teman-teman yang Buddhis yang aliran lain itu kami juga baik. Itu. Nah, selain gerakan lintas agama, kami juga sosial kemasyarakatan. Artinya apa? Kami mau pesan-pesan Bhinneka itu tidak hanya tanda petik seremonial atau apa melalui formal saja, cara-cara formal. Kami membuat teater kadang-kadang. Itu kan menarik. Bagaimana diceritakan di apa gitu ya. Itu dalam seperti ini teater. Terus kami juga kadang-kadang membuat seminar. Kami bukan sekedar seminar, tetapi berbicara tentang isu-isu HAM. Misalnya soal 98. Kami membedah kasus itu, soal 98, terutama soal kemanusiaannya, penjarahannya, penculikannya, dan sebagainya. Apakah kami aman-aman saja? Puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang aman, walaupun kadang-kadang ada friksi-friksi yang ya adalah yang berusaha untuk kenapa kok mengangkat kasus ini atau apa. Nah, Rumah Bhinneka tidak mau hanya sekedar bicara soal lintas agama, lintas apa, tapi juga bicara soal ini. Nah, selain itu juga kami acara-acara yang bersifat membedah buku atau apa. Nah, kebetulan kami punya buku ya yang digagas oleh Gus Aan ini teman kami itu bicara soal ada aku di antara Tionghoa dan Indonesia. Bagaimana stigmatisasi, stereotyping terhadap orang Tionghoa, baik orang Tionghoa sebagai korban maupun juga karena sebagai korban terus akhirnya juga jadi pelaku atau karena sama-sama tidak ngerti sebagai korban atau sama-sama jadi pelaku dibahas di buku ini. Gitu. Korban bullying, pelaku bullying dan sebagainya. Nah, Rumah Bhinneka itu ingin membuka ruang-ruang dialog seperti begini. Jadi tidak hanya berdoa lintas agama, berdoa apa gitu ya, tapi masuk ke sini gitu. Nah, selain itu juga ini, ya ini mohon izin ya, ini fotonya di kalau tadi di Widya Mandala ini, kalau ini di Untak. Kami dengan beberapa ini dengan ini waktu itu bicara soal bulan Bung Karno sekaligus Dirgahayu 639 tahun Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kami bicara soal Bhinneka Tunggal Ika, bulan Soekarno yang juga waktu itu dihadiri oleh Wakil MPR, Wakil Ketua MPR Bapak Dr. Ahmad Basarah. Dan ini juga dihadiri oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi, juga Pak Bambang Nurseno, terus kemudian ada ya itu terus ini teman-teman dari jadi kami tidak hanya bicara soal lintas agama tetapi juga akademisi atau pendidikan atau pencerahan gitu ya. Nah, apakah hanya soal pendidikan saja atau apa? Tidak. Kami masuk juga ke politik tetapi bukan politik praktis. Gitu. Jadi kami di Rumah Bhinneka di WA grup kami mau cari partai apapun apa ini yang masih satu haluan dengan kami ya, katakanlah nasionalis, kemanusiaan dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, itu selalu apa ya, katakanlah mendekat kepada kami dan kami pun tidak pernah milih ini ya, milih itu tidak, tetapi dengan siapapun kami termasuk kalau misalnya tidak sehaluan pun selama teman-teman ini tidak mengganggu atau tidak enggak masalah. Rumah Bhinneka itu kan memang rumah bagi kebinekaan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok pakai nama Rumah Bhinneka, tapi saya anukan foto-foto ini dulu. Nah, di Widya Mandala kami juga pernah memberikan sosialisasi pemilu. Di sini ada Pak Kuncoro selaku rektor dan ini ada Romo waktu itu Romo kampus ya juga. Itu yang ini apa namanya mengedukasi supaya anak-anak Widya Mandala yang khususnya pemilih pemula itu ayo rek nyoblos gitu.
Nah, tapi tidak diarahkan ke siapa dan ke siapa, gitu ya. Nah, ini di kalangan universitas. Di kalangan anak SMA juga kami juga ini di Sinlui pernah. Jadi anak-anak Sinlui yang baru usia 17 mungkin, yang baru mengenal apa itu KTP atau pegang KTP juga diarahkan untuk anu. Nah, kalau memang eh, kami juga punya panggilan ya, terutama untuk sekolah-sekolah dan universitas-universitas swasta ya, terutama yang mayoritas juga mungkin non-Muslim dan juga mayoritas Tionghoa, supaya mereka punya kesadaran berpolitik yang matang gitu ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau saling membenci, saling apa gitu ya. Dan ini memang tugasnya Rumah Bhinneka tanda petik sampai ke situ. Jadi kami tidak hanya lintas agama, lintas berdoa lintas agama, berdoa lintas kepercayaan saja. Nah, ini dengan teman-teman mungkin kalau ini dari satu partai ya, PSI gitu ya. Tapi nah ini ketika Surabaya ini Mas Eri dengan Pak Mahfud. Jadi kami tidak tidak ini namanya, tidak memihak. Siapapun kami ikut. Ya, maksudnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Gitu. Jadi mau milih yang siapapun di Rumah Bhinneka tidak ada arahan untuk memilih siapa, tidak. Kembali kepada pilihan masing-masing. Nah, kalau tadi PSI kami juga didekati juga seperti teman-teman PDIP, bahkan ada partai-partai yang lain pun juga saya atau kami juga sangat terbuka. Kenapa kok penting bicara soal sosial politik? Yaitu tadi memberikan edukasi kepada anak-anak muda, generasi muda tentang berpolitik, tentang tata cara mencoblos dan sebagainya. Ini juga bagian panggilan sebagai warga negara yang baik. Gitu. Jadi partisipasi politik warga itu juga kami berikan kepada atau menstimuluskan kepada mereka. Gitu. Jadi itu yang yang menjadi itu ya gerakannya Rumah Bhinneka. Nah, dari situ saya menginspirasi kayak ini ya. Tadi ada foto-foto yang sudah ditayangkan. Saya mengajak murid-murid saya bagaimana mereka berdialog dengan Bapak Kiai. Sekarang almarhum ya beliaunya ya, semoga beliau senantiasa husnul khotimah. Nah, ini sekarang saya sangat kehilangan beliau. Karena beliau bagi saya juga guru saya. Hampir tiap hari itu WA saya itu renungan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim itu ada. Hampir tiap pagi. Jadi renungan-renungan itu ada yang dari Bhagavad Gita, ada yang dari kitab apa gitu, itu selalu saya pasti terima itu karena ya itu tanda petik sebagai konsekuensi logis dan konsekuensi sosial gitu ya. Nah, ini saya ajak ke Klenteng Bunbyo sebagai salah satu kelenteng yang tertua di Surabaya. Terus kemudian saya ajak ke Pura Segara atau orang Surabaya kan Pura Segoro, Kenjeran sebagai pura yang terbesar dan kalau masuk ke sini seperti serasa Surabaya yang ada di Bali gitu ya. Karena semua ornamennya, semua anunya ini Bali sekali. Nah, tapi saya tidak hanya soal agama saja. Saya mengajak anak-anak untuk belajar tentang realitas sosial, tentang kehidupan orang Tionghoa di Tambak Bayan yang tanda petik tidak seperti mungkin crazy rich itu ya, tetapi bagaimana mereka melihat realitas sosial, paradoks yang mereka lihat itu, oh ternyata ada ya Tionghoa yang seperti begini atau apa. Nah, mereka saya ajak seperti begitu. Nah, itu buah yang saya petik dari Rumah Bhinneka. Nah, kemudian saya juga, nah itu tadi, karena saya belajar dengan teman-teman partai dan sebagainya, saya tidak mau hanya mereka misalnya waktu katakanlah mungkin pemilu atau apa mereka, saya ngomong anak-anak saya harus belajar politik, harus belajar di DPRD, harus belajar di mana. Saya ajak mereka ke DPRD juga dan disambut dengan teman-teman anggota dewan. Gitu. Jadi saya dengan teman-teman Rumah Bhinneka ya begini gitu. Nah, kenapa
kami menamakan Rumah Bhinneka? Karena bagi kami inilah nafas dan semangat Indonesia. Rumah itu kan satu payung atau satu atap bagi kita semua. Ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang apa. Sesekali mungkin kita bisa bertengkar, sesekali mungkin kita bisa kumpul bareng. Tapi kita di bawah atap yang sama yakni Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa akur, tidak bisa saling baik, kalau kita ini ingin senantiasa membangun Indonesia, masih kita ribut soal ini, soal itu dan sebagainya, pasti kita tidak bisa memajukan Indonesia. Itu ya. Makanya Rumah Bhinneka berangkat dari filosofi rumah itu sendiri. Jadi rumah bagi semua, rumah bagi keberagaman. Nah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh apa ini namanya almarhum Gus Dur ya. Walaupun beliau almarhum tetapi hidup dan semangatnya senantiasa menghidupi kita. Bahwa beliau sering mengatakan yang lebih penting itu adalah soal kemanusiaan. Kemudian jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Kalau itu baik, lakukan saja. Itu. Jadi itulah kenapa Rumah Bhinneka ada dan saya harap saya mohon juga dukungan doa dan juga mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk apa namanya ikut ya enggak masalah. Tapi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk membangun semacam komunitas seperti ini di daerahnya, monggo silahkan. Semakin kita banyak komunitas-komunitas seperti ini, saya yakin, hakul yakin Indonesia semakin indah, semakin beragam, semakin toleran, semakin menjadi Indonesia itu sendiri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bu Desi dan mungkin Mbak Nesa ya selaku ini dan saya mohon maaf kalau ada mungkin salah kata, salah ucap dan sejenisnya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya sharing dari Bung Michael. Ini memang akhirnya kita tidak bisa membedakan dan Rumah Bhinneka dan Bung Michael ya. Bung Michael dan Rumah Bhinneka. Iya, karena sudah menyatu dengan kegiatannya. Baik, ya, Bung Michael, mungkin ini teman-teman mahasiswa juga ingin tahu banyak juga atau ada pertanyaan mungkin. Tapi kalau boleh saya tadi menggarisbawahi bahwa kebinekaan adalah ini yang menjadi kekuatan Indonesia gitu ya. Jadi Rumah Bhinneka adalah rumah bagi keberagaman, nafas dan juga semangat dari Indonesia. Tapi pilihannya rumahnya ini kenapa rumah ya, bukan rumah gitu. Mungkin ada ceritanya gitu ya pilihannya ini karena ya menarik aja gitu, nggak lazim kenapa nggak rumah aja gitu ya. Kenapa Bung? Kalau begini kami itu sebetulnya dulu mau pakai rumah biasa. Kemudian juga ada gambar yang sangat rumah banget gitu di logonya kami itu. Tapi ada pertimbangan apa ya? Pertimbangan teknis bukan pertimbangan filosofis ya. Mungkin untuk trending, untuk apa namanya trademark gitu ya atau untuk branding katakanlah seperti itu. Tapi ya itu tadi akhirnya disepakati logo seperti rumah yang kecil begitu tapi dengan warna-warninya begitu. Jadi itu yang akhirnya menjadi dan pakai kata rumah itu menjadi ya untuk ini saja alasan apa ini namanya branding saja dan tidak terlalu filosofis yang bagaimana itu. Oke, baik. Jadi karena alasan branding ya yang lebih menarik aja gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian ini ya yang bagi saya yang menarik ini Bung Michael ini kan tadi memang menyebutkan ada Gus Dur, ada Bung Karno, ada tokoh-tokoh lah yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya bagi Bung Michael sendiri, siapa yang sosok yang paling menginspirasi Bung Michael hingga saat ini? Bagaimanapun juga ini
Rumah Bhinneka sendiri, sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Irianto selaku pendiri utama kami dan juga teman-teman, kami itu harus punya dua pijakan yang secara ini ya. Pertama adalah Bung Karno secara nasionalismenya. Jadi bagaimana Bung Karno itu tidak bisa kita menafikan bicara soal nasionalisme, bicara soal kebangsaan, Pancasila dan sebagainya itu pasti melekat pada sosok Bung Karno. Tetapi tidak mungkin kami menafikan atau meninggalkan sosok yang sangat manusiawi, sosok yang sangat menginspirasi bagi semua teman dan golongan selain Gus Dur. Jadi bagi kami dua panutan ini, satunya adalah nasionalisme, yakni adalah soal konsep berbangsa dan bernegaranya, tetapi dalam praktik hidup kami itu harus belajar seperti Gus Dur, yang toleran, terbuka, berani membela yang lemah, berani mengambil kebijakan yang tidak umum untuk keberagaman, kebinekaan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang sampai kami pun teman-teman, makanya kadang-kadang saya dengan teman-teman itu yang menyebut kami Gus Durian. Walaupun kami katakanlah belum atau tidak bisa seperti Gus Dur, namun kami berharap ya semoga atau insya Allah kita ini bisa meneruskan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Gitu. Oke, baik, menarik sekali ya sosok yang inspirasi karena kita bisa terinspirasi dari siapa saja gitu ya, yang membentuk karakter kita dan cara pandang kita gitu. Mungkin ini yang saya juga ingin tahu, kan tadi Kak Nasa di highlight-nya tadi menemukan referensi bahwa Bung Michael ini pernah mengalami diskriminasi ketika di luar negeri. Kalau misalnya tidak mengalami diskriminasi, apakah tidak menginisiasi semua hal yang telah dilakukan ini dari Rumah Bhinneka, atau sebenarnya sepenting apa atau kira-kira kenapa kisah itu menjadi salah satu yang ditemukan oleh Kak Nasa ini menginspirasi Bung Michael untuk istilahnya itu bahwa ya menghapus intoleransi lah, menyebarkan toleransi itu sendiri. Gimana ini? Seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Baik, terima kasih Bu Desi. Pertama-tama memang mungkin saya itu bersyukur dilahirkan di keluarga, ya memang saya Tionghoa, tetapi saya Tionghoa yang mungkin sudah katakanlah Jawani istilahnya itu. Saya sudah tidak bisa membaca tulisan Mandarin, saya juga tidak bisa menulis Mandarin dan sebagainya. Nah, tetapi ketakutan karena stigmatisasi, stereotyping dan sebagainya itu kadang-kadang masih muncul di kalangan keluarga saya, seperti yang saya katakan di awal itu tadi. Nah, walaupun demikian, saya ini keluarga Tionghoa yang mungkin ya itu tadi yang Jawani itu Bu, yang sudah menjawa itu tanda petik, itu mungkin ketika saya bertemu dengan orang yang non Tionghoa itu mungkin saya sudah biasa mungkin berpakai bahasa Jawa, nggih, monggo, matur nuwun, terima kasih, mboten napa-napa, tidak apa-apa, itu mungkin sudah biasa. Tetapi ketika saya pergi ke negeri jiran, di mana isu mereka punya bahasa itu kan isu perkauman. Kalau kita kan isu SARA. Itu sangat kuat di sana. Walaupun saya sendiri, saya katakan ini Malaysia, ini Singapura, ini mereka jauh lebih maju katakanlah quote-unquote secara pendidikan ya, karena mereka kan selalu Melayu Inggris, bahasa Melayu, bahasa Inggris atau bahasa. Tetapi kenapa ya kok mereka seperti ini? Bahkan saya mengalami diskriminasi dari dua teman-teman ini. Baik di orang Tionghoa yang ada di sana, maupun orang Melayu yang ada di sana. Awak ini orang apa? Anda ini orang apa? Saya ini ya campur-campur Bang. Saya ada ada Jawa juga ada Cinanya. Oh, terus orang Tionghoa yang di sana itu ngomong, ini sudah tak bisa cakap Mandarin. Berarti orang Melayu.
Nah, orang Melayu di sana sudah tak bisa cakap Mandarin. Ini orang Melayu kita ini kasih apa? Jadi ada sangat kuat di sana. Kalau di sini saya mikir kok di sana ternyata masih kuat dia seperti begitu ya. Nah, dari situ saya mikir, saya terbuka, siapa ya saya ini? Nah, itu saya merenungkan kembali. Waktu saya kecil, iya ya, saya ini keluarga Tionghoa, katakanlah. Bahasa Mandarin sangat asing bagi saya. Kemudian saya berbahasa Jawa, bukan bahasa ibu saya. Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Lah lalu saya ini siapa? Gitu loh. Nah, itu saya sempat pada titik refleksi seperti itu, titik reflektif saya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya membaca ulang tentang Bung Karno, tentang perjuangan orang-orang Tionghoa, non-Tionghoa, orang Muslim, non-Muslim, orang-orang apapun itu. Saya terinspirasi, oh iya ya, Indonesia itu sangat luas, sangat majemuk dengan kekuatan kebinekaannya itu. Dari situ akhirnya saya, oh iya, saya mantap bahwa saya tetap orang Indonesia, walaupun saya katakanlah secara ada keturunan atau apa, saya ada Tionghoanya, tetapi bukan berarti saya harus tanda petik terjebak pada kegalauan saya, terjebak pada identitas saya. Saya dengan berani saya orang Indonesia. Itu. Itu Oke. kira-kira. Iya, ternyata ini ya, apa namanya, titik yang membuat kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pribadi adalah ketika kita menyadari, memahami tentang siapa sih saya ini. Itu mungkin besok kita juga akan merefleksikan kembali tentang siapa sih sebenarnya saya. Supaya kita juga bisa ya memiliki satu kepastian, satu langkah yang tepat untuk bisa saya harus apa terhadap kehidupan ini. Oke, ini luar biasa nih pelajaran yang yang memang menginspirasi kita untuk iya, saya sudah di usia sekarang ini menjadi anak muda, tapi sebenarnya saya sudah pernah melakukan apa untuk Indonesia atau melakukan untuk apa bagi kemanusiaan gitu ya. Tapi ternyata untuk memahami itu semua kembali pada diri kita. Saya ini siapa? Oke, baik, luar biasa Bung Michael. Kalau tadi ya apa namanya keluarga Bung Michael kan juga tidak sepenuhnya semuanya memahami tentang pemikiran dan pandangan dari Bung Michael ya sejauh ini gitu. Apa yang Bung Michael lakukan ini? Kalau orang tua sendiri bagaimana? Sejauh apa mereka mendukung Bung Michael ya dengan gerakannya luar biasa ini? Pertama-tama memang ada pertentangan ya dari keluarga itu tidak bisa dinafikan Bu atau dibantah gitu ya. Bahwa saya karena hidup di stereotyping dan itu juga kadang-kadang juga ada rasa takut, ada rasa apa gitu ya terhadap diskriminasi dan sebagainya. Walaupun sudah tanda petik berusaha Jawani itu tadi atau menjadi lebih Jawa gitu ya, tetapi masih ada rasa-rasa takut, rasa-rasa apa gitu ya yang sudahlah, nggak usah ngomong politik, nanti bahaya loh. Sudahlah, jangan ngomong ini, jangan terlalu keras-keras kalau bicara atau terlalu frontal. Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana lo? Nah, itu kadang-kadang masih muncul dalam kehidupan keluarga saya maupun saya ngomong. Kalau kita tidak berani katakanlah sejauh kita benar tanda petik ya, maksudnya data ada kan supaya tidak dianggap hoax. Kemudian fakta ada supaya kita tidak dianggap hate speech katakanlah seperti begitu. Saya menjelaskan kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya tidak masalah gitu loh. Memang kadang-kadang saya sendiri mengisi kehidupan saya sehari-hari dengan keberagaman itu yang mungkin dianggap nyeleneh atau aneh bagi teman-teman saya sendiri ataupun terhadap keluarga saya. Kalau lihat YouTube deh atau lihat di medsos deh, teman-teman pasti kebanyakan yang dibuka adalah
ya BTS kayak K-pop kayak atau apa gitu ya. Kalau misalnya di TikTok itu kan paling yang viral siapa, kemudian sampai sekarang itu saya juga ada habis pikir, katakanlah ya, ini dari perspektif saya, Squid Game itu uniknya apa gitu, kok sampai diikuti ini daya kritisnya masyarakat juga kok ya begitu-begitu saja gitu ya. Kalau saya itu yang saya buka misalnya, oh saya kok minat ya, hari ini kok mau belajar tentang agama Hindu misalnya. Saya buka YouTube saya, apapun yang berkaitan dengan Hindu. Om Awik Namastu Namo Siddhiyam Om Santi 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 Om. Itu sampai saya apa? Buddha itu misalnya saya Om Namo Tassa Bhagavato Arahato Namo Sambuddhassa. Itu yang aliran Theravada. Aliran yang apa yang Jepang misalnya Nichiren Sosu. Oh, Nam Myoho Rehongkyo, Nam Myoho Rehengkyo, Nam Myoho Re. Saya sampai belajar juga tentang bagaimana orang Tibet berdoa. Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om, Mani Padme. Itu ternyata ada keunikan-keunikan sendiri di tiap aliran itu. Kemudian saya juga pernah belajar secara ini ya teman-teman bagaimana teman-teman Hindu, teman-teman Buddhis, kemudian teman-teman penghayat misalnya dari aliran Sabtodharma, aliran Kapribaden, aliran apa. Itu bagi saya menarik. Saya searching di Google, saya belajarnya di situ. Bahkan kadang-kadang saya dengarkan apa yang dikhotbahkan Gus Miftah, apa yang dikhotbahkan oleh teman-teman Nahdliyin atau NU. Bagaimana juga saya lihat teman-teman Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, tapi yang saya tidak suka tetap perdebatan tanpa arah yang jelas, tidak membangun konstruksi atau apa, itu saya tidak suka. Jadi kadang-kadang saya juga belajar bagaimana, oh ini ya teman-teman tentang sholawat, oh ini ya. Jadi saya juga belajar. Nah ini yang saya akhirnya orang tua tanya, kowe iki, nah bahasakan sisi bingung aku. Agamamu ini apa? Nah itu sampai orang tua, agamamu ini apa? Saya tetap dengan seyakin-yakinnya saya ini seorang Kristiani, tapi saya bukan narrow-minded Christian, tetapi saya harus open-minded. Karena kalau terlalu narrow, terlalu sempit, kita tidak punya banyak teman. Kita tidak bisa toleransi. Jadi toleransi bukan sekedar, oh terlambat ya, ya tidak apa-apa, mungkin karena macet, karena hujan. Bukan, toleransi itu bagaimana saya bisa memahami dia dan dia memahami saya. Kesepahaman inilah yang akhirnya menjadi satu, bukan menjadi satu paham, bukan, tetapi menjadi kesepahaman. Oh ya, aku mengenal dia, dia mengenal aku. Nah, ini bagi saya ini toleransi, bukan hanya sekedar ya maklumlah apa, bukan itu. Itu kalau dari saya. Jadi akhirnya orang tua mendukung saya dan orang tua pun juga justru kalau memang jalurnya bukan di perdagangan atau di bisnis, kalau memang sukanya seperti begini ya sudah tidak apa-apa. Itu akhirnya orang tua saya bisa buktikan kepada orang tua saya seperti begitu. Iya, luar biasa. Jadi ternyata tantangannya itu juga tidak berhenti ya, tetap selalu ada di sekitar kita. Bahkan stereotip, kemudian labeling, diskriminasi itu mungkin tidak pernah pergi juga dari sekitar kita. Tapi bagaimana kita meminimalkan mungkin hal semacam itu, juga menghadapi itu dengan cara yang tepat, dengan sikap yang bijak, mungkin membuat perbedaan dengan yang lainnya. Jadi benar ya, ternyata toleransi itu tidak semata-mata bukan membuat kita dalam satu pemahaman, tapi memahami satu dengan yang lain. Iya.
tentunya itu kan perlu untuk saling mengenal dan mengetahui lebih banyak. Dan sama seperti mungkin mahasiswa juga ingin tahu lebih banyak, ada ya dalam pikirannya ingin ditanyakan, silakan ada yang mau bertanya, Palma mungkin duluan mau menanyakan? Baik Bu, terima kasih Bu kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mikael terkait dengan ini situasinya kan kita tahu bahwa sekarang ini sedang pandemi COVID-19, di mana seperti video yang tadi saya lihat itu kebanyakan kegiatannya itu offline Pak, di mana kan berkumpul satu dengan yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan apa tantangan selama ini di mana di masa pandemi ini apakah ada tantangan-tantangan yang menjadikan diskresi terkait dengan rumah bineka ini apakah membuat hubungan itu semakin renggang begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, langsung dijawab Bung Michael. Oke, terima kasih ya Pak Palma ya. Gini, untuk rumah bineka memang kami itu sangat erat ya dengan kaitannya dengan offline, kegiatan offline, karena itu memang kadang-kadang menjadi ciri khasnya orang Surabaya atau secara khusus Jawa Timur, nggak ketemu, nggak ngopi, nggak enak, nah istilahnya itu seperti itu. Tetapi memang kami akhirnya juga mau tidak mau hybrid. Nah, hybridnya ini ada yang offline, ada yang online. Nah, kalaupun nanti, ya ini mohon izin Bu Desi untuk mungkin bukan promosi ya, tetapi juga bisa teman-teman bisa melihat itu di channel YouTube-nya Rumah Bineka itu kami sering memberikan apa ya webinar, kemudian juga apa ini seminar yang mungkin juga direkam kemudian diupload di YouTube itu berkaitan dengan itu tadi gerakan sosial lintas agama, gerakan apa ini namanya selain lintas agama juga gerakan sosial edukasi itu tadi dan juga sosial politik. Jadi kami juga mengisi di YouTube, mengisi di supaya kami tidak kehilangan tanda petik relasi-relasi kami. Jadi kami dengan ini, oh ya, ayo bikin webinar, ayo dengan ini bikin webinar. Tapi apakah webinar terus juga tidak ada rasa jenuhnya juga? Pasti ada rasa jenuh. Maka kami hybrid dengan situasi COVID yang puji Tuhan, alhamdulillah sekarang sudah agak turun. Kami mulai lagi dengan kegiatan-kegiatan offline dengan terbatas. Barusan kami mendapat kehormatan bersama dengan ormas-ormas yang lain, Rumah Bineka menyelenggarakan vaksin bineka. Loh, ini kan unik. Vaksin bineka, jadi vaksin tapi temanya kebinekaan. Panitianya yang dengan bineka, dengan kebinekaan, dan dihadiri oleh Ibu Gubernur Jatim, yakni Ibu Khofifah Indar Parawansa, ketika membuka vaksinasi tersebut. Barusan saja akhir bulan September ini kalau tidak salah itu bisa dilihat di YouTube Rumah Bineka. Jadi kami bersyukur walaupun di tengah pandemi memang ketika angka-angka tinggi ya kami juga sedih ya karena ada beberapa teman kami yang juga menjadi korban dari virus ini. Tetapi bukan berarti kita terus diam, terus kemudian galau, meratapi nasib. Nah, makanya kadang-kadang saya senang menggunakan kata-kata move on itu. Nah, kita kan harus move on. Nah, bagaimana kita move on? Nah, sambil pelan-pelan nyusun agenda, strategi, dan sebagainya. Itu. Iya, oke. Palma, sudah jelas? Ada pertanyaan yang lain? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Baik, silakan yang lain bisa bertanya. Siapa kira-kira apakah Nasa mau bertanya? Masih belum ada pertanyaan dari Oke, saya. baik. Eva mungkin. Ada Eva? Ya, Bu. Saya mau bertanya ya. Iya, oke, baik. Sebelumnya perkenalkan Bung Michael, saya Eva Lela Damayanti dari Universitas Mula Warman. Saya mau bertanya, kan kalau yang dari tadi saya pelajari bahwa dari Rumah Bineka ini adalah kegiatan yang sangat positif dan bahkan penting gitu.
apakah ada dukungan dari pemerintah gitu, pemerintah setempat untuk komunitas Rumah Bineka ini, dan kalau memang ada, bentuk dukungannya itu seperti apa, Bung? Terima kasih. Ya, silakan Bung Michael. Terima kasih Mbak Eva ya, saya pakai mungkin Mbak Eva atas pertanyaannya. Pertama-tama memang bukannya kami itu sombong atau bagaimana, kami dengan pemerintah itu berusaha untuk tetap independen. Artinya kami pun dengan para donatur kami itu juga independen. Artinya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu harus berasal dari kami sendiri. Kalaupun ada dukungan dari pemerintah, ada dukungan dari teman-teman donatur, kami berharap mereka tidak tanda petik mengatur-ngatur kami. Gitu ya. Karena ada kecenderungan biasanya loh ya, ini kadang-kadang muncul tidak hanya di satu dua tempat atau di mana. Ketika membantu sesuatu, memberikan sesuatu, kemudian ikut mengambil keputusan, ikut mengambil kebijakan, yang kadang-kadang bisa saja bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Rumah Bineka. Kami dengan teman-teman pemerintahan, dengan teman-teman di partai, dengan teman-teman di politik, dengan siapapun sangat baik. Bahkan kami bersyukur kadang-kadang kalau ada acara tertentu, Rumah Bineka diundang, misalnya katakanlah di DPRD, mungkin di mana gitu ya. Tetapi kami tetap memilih untuk independen. Begitu. Walaupun misalnya katakanlah kami tercatat misalnya di Bakes Bangpol atau apa, itu pun yang kami catat itu tanda petik yayasannya. Yayasan itu hanya untuk administratif, tapi gerakan kami tidak pernah. Maksudnya mau katakanlah untuk terlalu diintervensi atau dicampuri dengan teman-teman yang lain. Tapi bukan berarti kami tidak baik, sangat baik. Itu. Terima kasih. Ya, seperti itu ya, Eva. Ada lagi? Iya, Bung, sudah. Terima kasih, Bung, atas jawabannya. Terima kasih, Mbak Eva ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi tetap berjalan seiring dengan pemerintah ya, bahkan juga dengan banyak ormas lainnya untuk yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan Indonesia dan juga toleransi serta kebinekaan. Oke, baik. Silakan yang lainnya. Ada lagi yang bertanya? Mungkin Nifos ya. Ya, oke. Silakan Nifos. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, salam kenal untuk Bung Michael. Saya Nifos dari Universitas Sumatera Utara. Di sini Bung, saya memiliki pertanyaan. Kira-kira untuk Rumah Bineka ini nanti, apakah ingin memperluas jaringan ke depannya di beberapa wilayah Indonesia biar komunitas lebih besar, atau hanya berfokus di daerah Surabaya saja? Dan pertanyaan satu lagi Bung, apa sih pesan yang mau disampaikan oleh Rumah Bineka ini kepada seluruh masyarakat Indonesia? Terima kasih, Bu. Ya, ada 2 pertanyaan ya, Bung Michael. Ya, silakan, Bung. Ya, terima kasih, Bung Nifos ya. Di Sumatera Utara, wah ini bisa cakap Melayu sedikit lah ya. Bahasa Indonesia. Oh, saya kira itu. Jadi kalau Sumatera Utara itu saya kangen, kalau sudah situ itu mirip-mirip seperti di Malaysia gitu. Oke, baik, terima kasih. Rumah Bineka sendiri memang pada awalnya Bung Nifos itu berfokus pada Surabaya dan Jawa Timur. Tapi kami sendiri itu ya itu tadi memang bukan tidak ada niat, kami pun ada niat. Tetapi kami sendiri itu bukan satu organisasi yang besar yang bisa saya katakan. Kalau misalnya Bung Nifos mau membuat acara seperti atau komunitas seperti begini, tidak masalah. Justru kami akan dukung sesuai dengan kebutuhan daerahnya, Bung, misalnya gitu. Jadi Rumah Bineka itu
sampai sekarang itu independen, walaupun independen kami berjejaring dengan teman-teman Basolia Bogor. Nah, itu ada Basolia itu Badan Sosialisasi Lintas Agama apa gitu loh. Ada. Itu kami punya teman di Bogor. Jadi kalau ada kegiatan apa dengan teman-teman Bogor, tinggal kontak, ayo kita gerak sama-sama. Ada Jakarta Bandung. Jadi jaringan apa gitu ya. Jadi apa gitu. Jadi ada jadi Jakarta Bandung. Terus ada Pelita Padang misalnya apa ini komunitas peduli lintas agama atau apa di Padang itu ada. Nah jadi kami dengan komunitas-komunitas ini saling berjejaring, saling mengetahui oh di Makassar ada tempo hari yang ada bom, kami kontak dengan teman-teman penggiat di sana itu bagaimana. Oh ada kasus di Sumatera, kami kontak dengan teman-teman misalnya di Padang, di mana. Nah, memang kami juga masih terbatas. Kalaupun ada ya paling masih Bandung, kemudian Bogor, kemudian Nah, kalau misalnya Bung mau membuat, ayo semakin banyak komunitas yang seperti Rumah Bhinneka, kita semakin Jadi kami tidak ada niat untuk cabang ini, cabang itu tidak. Tapi justru buka dengan stylenya atau di daerahnya masing-masing. Misalnya, katakanlah di daerah Sumatera atau daerahnya Bung itu banyak kasus apa. Ya itu yang bisa diangkat jadi keprihatinan. Nah, kalau Surabaya waktu itu kami berangkat dari politik identitas yang ada di Jakarta atau waktu itu Jakarta ya karena sebagai pusat pemerintahan dan Surabaya kan sebagai kota kedua terbesar katakanlah di Indonesia ini supaya tidak terlalu seperti Jakarta apa yang harus dilakukan. Nah, itu akhirnya terbentuklah Rumah Bhinneka itu yang sampai sekarang berjalan ya. Apakah tidak ada tantangan? Ada banyak. Misalnya teman-teman kita yang dulunya semangat tiba-tiba menikah, ikut suaminya, ikut istrinya, ya kita kan tidak bisa. Kamu kok ikut suamimu, ikut istrimu, di sini saja ya tidak bisa. Nah, itu misalnya tantangan seperti begitu. Terus yang kedua, apa namanya, tidak bisa kita itu juga menahan seseorang untuk misalnya berkarir lebih tinggi, katakanlah juga untuk misalnya keluar kota sampai dia harus keluar kota atau bagaimana, ya tidak bisa. Jadi itu juga tantangan-tantangan yang kadang-kadang kita muncul itu tadi. Terus kemudian masih banyak tantangan, apakah ada orang itu yang murni membantu kita? Ya itu tadi makanya saya ngomong independensi kita inilah, idealisme kita inilah yang kadang-kadang menjadi tantangan. Orang banyak yang mungkin tidak cocok dengan kita atau mungkin orang ingin berdonasi tapi ikut ngatur, itu juga jadi tantangan. Kami makanya bukan berarti tanda petik sombong, kami berusaha independen ini. Ini yang juga menjadi tantangan. Itu Bung Nivos. Itu mungkin dari saya. Iya, Nivos tertarik mungkin? Iya, Semoga tapi bisa. tidaknya. Iya. Iya, jadi tidak usah orang banyak, cuma 3, 4, nanti dari 3, 4 itu jadi 8, 8 nanti jadi 12, jadi menarik kok. Tidak usah susah-susah, tidak usah sulit-sulit gitu. Nah, mungkin ini Bu Desi ini momen sedikit ya supaya saya teman-teman mungkin jangan hanya melihat Rumah Bhinneka yang sekarang atau melihat sosok saya yang katakanlah sudah sampai dipanggil sama papanya Marco Marlo itu ya yang ada di Metro TV di situ itu. Saya ngomong begini karena apa? Ini proses panjang. Bahwa Rumah Bhinneka itu bukan berarti kita gagah-gagahan saja, pansos, foto-foto saja, tidak. Bahkan kami juga bersuara misalnya soal bom Makassar, kemudian soal Ahmadiyah, soal apa yang katakanlah mungkin bagi kami lepas dari perdebatan teologis ya, terjadi persekusi, terjadi pengerusakan, kami ya bersuara. Walaupun itu katakanlah dilakukan oleh orang-orang yang katakanlah lebih minoritas, katakanlah mungkin ya kami mengkritik.
Jadi objektif kita itu. Jadi kami tidak boleh, oh kalau ini yang melakukan maka dibela, disalahkan. Tidak. Kalau memang yang melakukan itu katakanlah tanda petik juga orang minoritas, kita kritik juga. Itu. Jadi kita berusaha independen, logical dan juga apa ya, netral. Dalam arti netral itu bukan netral yang bagaimana keberpihakan kita itu terhadap yang lemah, yang lian atau the others itu loh. Itu Rumah Bineka itu idealismenya juga ke situ. Oke, gimana nih, Fos? Ya, ada pertanyaan lain? Tadi Bu, satu lagi Iya, pertanyaan. ya, oke, silakan. Yang itu tadi Bung, apa sih pesan yang mau disampaikan oleh Rumah Bineka ini ke masyarakat? Oh iya, mohon maaf lupa. Pesannya adalah kita apa ya? Ayo kita perbanyak komunitas-komunitas seperti begitu. Karena kita meyakini kalau semakin Indonesia ini bineka, sejatinya Indonesia itu sudah bineka, tetapi semakin Indonesia. Jadi kalau ini mungkin bahasanya sedikit filsafat ya. Jadi being Indonesian, jadi bukan to be Indonesian, tapi being Indonesian, being Indonesia. Proses being itu selalu, jadi bahasanya Immanuel Kant itu proses Bildung, membangun, build. Dan build itu bukan build yang verb 3, tapi building, proses membangun. Nah, Indonesia ini kita melihat bahwa Pancasila ini masih belum diterapkan sepenuhnya, undang-undang hukum juga masih seperti begitu, ya kan? Kadang-kadang hukum itu masih tumpul ke ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah dan sebagainya. Lah, bagaimana kita bisa mengisi itu kalau di saya ya mengimbanginya dengan gerakan lintas agama dan sebagainya seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya cara yang lain, misalnya jadi apa katakanlah jadi mungkin pejabat publik yang bersih, yang apa itu juga kami dukung. Nah, bagaimana Rumah Bineka bisa kita perbanyak komunitas-komunitas ini. Dengan perbanyak komunitas-komunitas ini, kita bisa saling berjejaring. Kalau kita bisa saling berjejaring, Indonesia saya yakin pasti akan lebih maju. Karena apa? Dengan kebinekaannya itulah Indonesia itu ada. Gitu. Iya, gimana, Nifos? Dimengerti, Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih, Bung Michael. Terima kasih, Bung Nifos. Ya. Oke, baik. Ya, ternyata ada yang perlu ada sesuatu yang menarik tadi, memperbanyak komunitas. Tapi sebenarnya bukan pada komunitas, tapi bagaimana berupaya untuk bisa memahami Indonesia tadi, being Indonesian tadi, memahami siapa, memahami budaya, memahami agamanya, tapi tidak harus menjadi agama ya, tapi memahami seperti Bung Michael ternyata menemukan banyak hal yang menarik, semakin mengenal siapa sebenarnya ada di sekitar kita dengan budayanya, dan harapannya dengan semakin mengenal satu dengan yang lain, maka kebinekaan atau being Indonesian itu bisa semakin baik gitu. Kita mampu atau bisa mewujudkan apa itu sebuah harmonisasi, sebuah toleransi yang sebenarnya itu nanti akan membawa dampak yang baik bagi Indonesia ke depannya. Oke, baik. Ini yang lain bagaimana ini? Ada Nikita, Yuliana, Meta, Reza, dan Handoko sudah selesai ujiannya. Silakan kalau mau bertanya, Afifah atau Fatia yang biasanya suka bertanya nih. Yeni, siapa yang mau menanyakan? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oh ya. Oke, baik. Previn, ada yang mau ditanyakan? Iya, atau kita foto sebentar ya. Ya, mungkin sambil mencari-cari pertanyaannya belum muncul gitu ya. Boleh silakan kalian bertanya apa saja yang mungkin menarik untuk
ketahui. Oke, kita akan foto bersama yang lain. Ya, kayak ada Meta udah kelihatan Handoko, masih mengerjakan UTS. Srinita, ya ada Umi, Yeni, Yuliana, oke, Dasarin, ya. Gimana ujiannya, Handoko? Bisa semua? Bisa ya? Ya. Oke, baik. Kita akan berikan cinta untuk Indonesia ya. Oke. Kita beri cinta untuk Indonesia, untuk ya damai dan juga kebinekaannya. Oke, 1, 2. Ya, baik. Terima kasih untuk cinta yang ditebarkan ya. Semanis wajah kalian dan secakep wajah kalian nih. Oke, ada yang mau bertanya ini? Nikita kali ya? Ada Nikita? Boleh, Bu. Oh ya, oke, silakan. Ada pertanyaan. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu, kesempatannya. Terima kasih juga, Bung, atas penjelasan dan juga perkenalan tentang tadi Rumah Bhinneka, Bung. Saya mau bertanya, Bung, terkait Rumah Bhinneka ini sendiri. Ini kan memang untuk semangat anak muda dalam memperkuat lagi nih kebersamaan dan juga keberagaman, Bung. Jadi mungkin dari sekitar saya kurang organisasi mengenai kebinekaan ini sendiri, Bung. Jadi selain tadi membuat organisasi, Bung, kira-kira untuk aksi yang nyata gitu, Bung, kalau misalnya kita perseorangan gitu, Bung. Jadi nggak dalam termasuk komunitas, tapi kita jadi perseorangan dan dapat membuktikan bahwa keberagaman itu kayak masih nyata nih di Indonesia, Bung. Di tengah isu-isu tentang perpecahan dan juga konflik-konflik lainnya yang mengenai keberagaman itu sendiri, Bung. Kira-kira aksi apa sih, Bung, yang untuk pemuda gitu, Bung? Apalagi kita masih anak-anak muda yang di sini, Bung. Gitu. Terima kasih, Bung. Iya, aksi apa yang tepat untuk anak muda? Iya, mungkin ada masukan kali ya, atau ada ide yang kira-kira. Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Nikita ya, dan juga ini. Kalau saya ditanya seperti begitu, kita bisa memanfaatkan medsos-medsos kita. Medsos kita itu jangan kita tanda petik isi dengan sekedar foto makan saja, kemudian foto pemandangan saja, itu tidak salah. Tapi cobalah kita dari medsos kita itu bicara tentang hal-hal yang katakanlah yang tidak atau mungkin jarang dibicarakan, salah satunya juga kebinekaan ini. Misalnya kalau di Sumatera Utara, saya sampai sekarang itu kepingin bagaimana saya itu kalau bisa ke Medan itu ke gereja Katolik yang mayoritas orang India itu loh, Mailengke itu ya. Itu bisa diangkat kisahnya misalnya. Bagaimana kok orang India tetapi Hindu pugarannya itu gerejanya tapi Katolik. Nah, ini menarik. Kemudian buatlah seperti studi banding apa yang membedakan Hindu India itu, teman-teman kita yang India yang Hindu dengan Hindu Bali. Saya yakin di sana ada Hindu Bali yang sangat katakanlah bisa dipelajari keunikannya masing-masing. Apalagi teman-teman di Sumatera Utara ada, saya lihat ini karena saya suka baca dan ini ya, ada Hindu Karo. Jadi teman-teman yang Batak Karo itu ternyata tidak semuanya menjadi teman-teman ini ya yang Kristen atau Katolik saja, tetapi ada Hindunya. Nah, ajaklah beberapa teman itu untuk membahas hal-hal seperti begitu. Kemudian jangan dipertentangkan, tetapi tanda petik buatlah itu menjadi mosaik-mosaik yang indah. Kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan, katakanlah mosaik atau lukisan yang indah atau mosaik yang indah. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi itu mungkin membutuhkan kita terlalu
terlalu terlalu offline atau keluar misalnya karena situasi pandemi. Kalau situasi kita pandemi yang mungkin tidak keluar, kita bisa ya bikin sajalah video kecil-kecilan pendapat kita tentang pengerusakan, penutupan atau apa yang terjadi di Indonesia. Misalnya soal yang viral soal Ahmadiyah kemarin. Katakanlah mungkin kita tidak sepaham atau tidak satu teologi atau satu dasar iman. Tapi ya bagaimana? Kita melihat itu secara kemanusiaan. Ya kita ngomong lewat Instagram kita, lewat apa teman-teman bagaimanapun juga jangan gini. Itu bisa menjadi mungkin juga ada katakanlah kasus yang ada di Sintang, kasus yang ada di Aceh, ada di mana gitu ya, yang mungkin ada diskriminasi di situ. Ya kita ngomong, sekarang media itu tanda petik kita perang wacana, tanda petik. Nah kalau wacana kita itu hanya diisi oleh teman-teman kita yang suka berdebat tanpa ujung, itu debat yang tidak membangun. Nanti pendeta A dengan ustadz ini debat. Nanti ini ngapain kita lihat yang begituan? Ayo kita anak muda, kumpulkan saja 2-3 orang atau mungkin kita sendiri. Di Instagram kita atau Facebook kita atau mana, kita bersuara. Atau misalnya kalau tidak suka, malu katakanlah bersuara, tulis saja di platform-platform yang katakanlah sudah ada misalnya kayak Kompasiana, mungkin juga di Kureta atau di mana Quora atau di mana pemikiran kita. Lalu nanti di-share ke teman-teman yang lain. Itu. Memang kita harus tanda petik bermain di media. Supaya apa? Wacana-wacana intoleransi, wacana-wacana yang ini itu juga ada narasi pembanding. Nah, ini siapa yang bisa melakukan? Ya kita sebagai anak-anak muda yang punya kreativitas di video, punya kreativitas di foto, punya kreativitas di dua-duanya ini, video, audio dan kita harus melakukan ini gitu loh. Nah, saya sih berharap di Instagram atau apa itu tidak hanya ulasan yang itu ulasan restoran, ulasan food, makanan. Halo guys, di sini ada restoran baru nih. Tapi coba, halo guys, pernahkah kalian ke Masjid Agung ini? Masjid Agung ini dibangun oleh siapa. Itu kurang anak-anak muda kita itu. Halo guys, apakah kalian tahu? Pernahkah kalian ke gereja ini? Nah, gereja ini dulu dibangun gini. Enggak, saya enggak pernah lihat kayak gitu anak-anak muda ngomong soal gitu. Halo guys, pernahkah kalian ke kelenteng sini atau ke vihara ini? Ini vihara ini ada keunikannya loh, bla 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 bla. Kalau kita bisa masuk ke situ menarik. Supaya apa? Supaya keberagamannya tetap ada. Kalau misalnya saya kira misalnya kayak teman-teman di Sumatera, ulas saja misalnya teman-teman mulai dari Batak Toba, Simalungun sampai Batak Karo, kemudian apa ini menarik ini buat etnografinya Indonesia. Itu masih Kalau Melayu juga bisa kita pelajari. Oh, Melayu dialek Riau, Melayu dialek apa loh, itu menarik loh. Dan itu menjadi kekayaan kita. Oh, Indonesia ini bineka loh. Itu. Nah, anak-anak muda seperti kita ya, itu bisa dimasuki. Cuma memang, nah ini saya ngomong realistis ya, Desi dan juga teman-teman. Apakah itu bisa mendatangkan duit banyak? Nah, itu kan pasti yang ditanyakan toh sama orang-orang. Enggak, saya pasti ngomong tidak mendatangkan duit banyak. Tetapi kalau sudah punya dampak yang besar, kita ngomong hobi, kita ngomong idealisme, uang itu kesekian. Tapi yang penting berjuang dulu. Yang penting kita gerak dulu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke.
Nikita ini sepertinya sudah punya banyak ide gitu. Ya, oke. Ya, memang betul. Ada lagi nih kita yang ditanyakan? Cukup, Bu. Terima kasih, Bung, atas inspirasinya. Iya, nanti kita akan lihat ya, Sama-sama. IG-nya Nikita ada perubahan. Mungkin dia terinspirasi untuk meliput apa gitu ya. Jadi memang ternyata setelah kita pikirkan, iya ya Bung ya, memang kadang keberagaman dan hal yang berbeda di antara kita itu memang menimbulkan konflik, menimbulkan kesalahpahaman. Karena ternyata memang kita tidak mengenal dengan baik mereka. Jadi karena kita kurang mengenal dan memahami mereka, sehingga banyak kesalahpahaman karena memang nggak saling memahami gitu. Dan memang tidak harus pendapat saya harus sama dengan yang lain, tidak. Tapi bagaimana kita bisa saling memahami pendapat yang satu dengan yang lain dan bisa memutuskan atau ya apa yang terbaik untuk bisa dilakukan bersama dari hal yang bisa kita pahami. Oke, baik. Memang kita terbatas ya, hampir 2 jam ternyata untuk mendengarkan kisah hidup yang menarik ini. Banyak inspirasi yang kita dapatkan, ternyata sudah sore ya, tapi tidak apa, kita bisa mengenal banyak tadi kegiatan dari Bung Michael dan juga Rumah Bhinneka dari kanal YouTube Rumah Bhinneka ya. Saya sudah subscribe loh, Bu, jauh sebelumnya. Iya, oke, memang menarik kegiatannya dan Terima kasih, Bu. ya menginspirasi kita, bisa membuat kita jadi tahu lebih banyak sesuatu yang ternyata membuat kita jadi bahan tidak kesalahpahaman ya di antara kita sebagai sebuah bangsa untuk mengenal Being Indonesian baik. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan terakhir dari mahasiswa yang hadir di sini sebelum kita akhiri? Ada? Ada yang bertanya? Iya, oke, baik. Mungkin sudah cukup dan banyak hal-hal yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang mahasiswa yang bertahan hingga saat ini untuk kelas modul Nusantara, kelas inspirasi. Jadi harapannya memang kita bisa saling memahami satu dengan yang lain untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Atau mungkin sebelumnya ada kita memang berpisah gitu ya, meninggalkan ruang virtual, ada closing statement Bung Michael, meskipun tadi semuanya statement semua yang menarik ya, tapi punya pesan khusus buat ini mahasiswa yang hadir di sini. Mungkin. Iya, terima kasih Bu Desi. Saya closing statement saya mungkin kalau orang dengar bolak-balik mungkin sudah bosan, tetapi saya selalu mengingatkan dan saya tidak bosan-bosannya untuk berkata bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia ini. Apapun keadaannya, baik buruknya Indonesia, itu ya tempat di mana kita lahir, kita makan, kita minum, kita mandi pun, kita apa ya, itu semua ada di Indonesia. Dan bagaimana kita bisa membangun Indonesia itu ya dengan kekuatan keberagaman dan kebinekaannya. Sebab kalau kita sudah maju, kalau Indonesia itu maju, itu membutuhkan setiap daripada kita. Tidak peduli kita ini mungkin Jawa, Madura, Batak, NTT, Bali, Tionghoa, apapun itu. Kalau kita mau Indonesia ini maju, kita perlu bergandengan tangan bersama. Dan karena kekuatan kita itu karena kebersamaan kita, pasti Indonesia itu bisa maju mengalahkan negara-negara yang lain. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya pesan untuk generasi muda dan juga pastinya untuk generasi selanjutnya ya, bahwa Indonesia ya di tangan kita sendiri, dan siapa Indonesia ya pastinya kita semuanya adalah Indonesia. Baik, terima kasih Bung Michael yang sudah menemani ngobrol kita dari siang hingga sore hari ini, dan mungkin di Medan di Nias sudah hampir 4:30 ya mungkin ya. Oke, waktunya mandi dan beraktivitas. Terima kasih, kita akan bertemu lagi
besok siang ya di kelas refleksi. Dan Bung Michael atas nama Bapak Rektor Universitas Hang Tuah mengucapkan terima kasih sudah hadir di ruang virtualnya Universitas Hang Tuah. Kampus Terima kasih juga. salam untuk keluarga dan juga tentunya teman-teman di rumah Bhinneka. Kita senang sekali mendapatkan kabar baik untuk tentang kebinekaan ya dari rumah Bhinneka dan juga Bung Michael yang menginspirasi kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bung Michael. Mohon maaf kalau ada salah kata atau hal yang kurang berkenan selama saya mengkoordinasikan atau mungkin saya salah kata selama acara ini, mohon dimaafkan. Tidak aja Bu, terima kasih banyak juga sekali lagi Bu untuk semuanya. Terima kasih juga. Iya, baik. Terima kasih Bung Michael dan juga mungkin ini juga mahasiswa juga mengucapkan terima kasih tentunya dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan di ruang virtual yang lain mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bung Michael. Bila mungkin ya saya virtual. Iya, saya mungkin izin untuk meninggalkan ruang virtual. Terima kasih sekali lagi Bu Desi, Mbak Nasa, dan juga teman-teman semuanya. Pokoknya tetap semangat selalu, sehat selalu. Merdeka. Amin, merdeka. Ya. Baik, terima kasih Bang Tati. Ya, baik mahasiswa Ibu ya. Oke. Apa namanya? Ya, berarti ada 15 tadi ya, mungkin sudah ada yang meninggalkan ruang virtual. Jadi besok Ibu mengingatkan kita dari kelas refleksi, nanti absennya ya sudah dibuka oleh Kak Nasa. Harapannya tidak terlalu terlambat. Nanti kalau kita buka absennya terlalu lama, nanti mungkin juga jadi perhatian dari Dikti ya, gitu. Kenapa absennya tidak di jam kelasnya gitu ya? Tapi memang ada banyak kendala. Oke, baik. Untuk minggu depan ini Ibu baru ingat ya, tanggal 16 itu Ibu mengikuti sorasian dosen di luar kota. Jadi memang acaranya hari Jumat sampai dengan hari Sabtu, tapi kemungkinan Ibu sore baru kembali ke Surabaya ya. Jadi mungkin Ibu akan reschedule untuk yang tanggal 16 karena itu sebenarnya kita cooking class ya. Kita mau bikin kuliner. Kalian juga mungkin mempersiapkan kira-kira mau mamerin kita makanan apa gitu ya. Jadi istilahnya kalau di Surabaya itu iming-iming gitu ya. Jadi kita iming-iming makanan gitu supaya kita semua kepingin gitu kan, dan terus mencoba. Dan mungkin kalian juga bisa menceritakan ini sebenarnya makanan ini apa, kenapa kok bentuknya seperti ini, kenapa banyak seperti ini, mungkin itu akan menarik ya buat kita. Ternyata ketika cuma kita masukkan di mulut terus oh enak gitu ya, tapi ternyata mungkin ada cerita di balik itu yang menarik untuk kita tahu. Tapi sepertinya memang tanggal 16 kita tidak bisa bertemu dan kita ketemu tanggal 17. Nanti yang tanggal 17 itu kita sebenarnya ini ya bedah novel ya. Nah, nanti Ibu akan sampaikan supaya bisa segera dikirimkan ke alamat kalian. Dan nanti tanggal 17 kita bisa ngobrolin tentang novel tadi. Tapi kalau misalnya reschedule-nya tanggal 16 ini kapan? Ini Ibu juga minta persetujuan kalian ya, apakah bisa misalnya pada saat kita libur tanggal 19 ya Maulid Nabi, apakah kalian ada acara apa tidak? Kalau misalnya bisa, mungkin saja kita bisa ketemu di tanggal tersebut ya. Tapi Ibu, oh ya, tanggal 19 tidak ya. Nah, tanggal 23 itu di UHT ada ini wisuda. Jadi Ibu terlibat juga di panitia wisuda dan juga tidak bisa pagi. Jadi siang seperti sekarang ini. Biasanya selesai jam 12-an juga. Jadi mungkin tanggal 23 kita juga mengawalnya di siang hari. Tapi untuk Sabtu depan kita nggak ketemu ya, kita ketemu di hari Minggu. Apakah nanti kalau sudah terkirimkan semuanya di hari Minggu itu bisa sempat dibaca, berarti yang kita harus schedule adalah novelnya. Terus kita kulineran gitu ya, cooking class di hari Minggu. Nanti Ibu infokan setelah dikoordinasikan ya. Oke, baik. Sebenarnya Ibu ingin membagikan
video sebenarnya, karena di Surabaya ini sedang bermekaran bunga tabebuya. Tapi sebenarnya kita belum sempat keluar sih ya. Tapi pernah nggak lihat liputannya? Gitu. Bunga tabebuya. Kemarin Ibu ke Malang, itu juga di jalan pada rontok semua ya, bunganya memang mekar. Ibu lihat juga di kota-kota lain di Jawa Timur itu juga sudah menanam bunga tabebuya gitu. Nah, mungkin kita lihat sebentar ya. Ini liputan Ibu lihat di ini sih, yang 2-3 hari yang lalu diliput oleh TV gitu. Mungkin kita bisa lihatlah liputannya. Kalau Kak Nasa belum sempat jalan-jalan, tapi mungkin berikutnya kali ya, video berikutnya ya. Meski namanya berbau Jepang, serta bunganya mirip sakura, tabebuya berasal dari Brazil dan menyebar ke seluruh dunia. 11 tahun lalu, pemerintah kota Surabaya membeli bibit dan kemudian menanamnya. Saat berbunga pada awal Oktober seperti sekarang, pohon-pohon ini terlihat cantik, lebat berwarna-warni, dan meskipun berbatang keras, akarnya tidak merusak keramik trotoar. Sampai 2 tahun lalu, tabebuya hanya ditanam di jalan-jalan tertentu. Namun sekarang di semua jalan utama Surabaya, tabebuya sudah tumbuh dengan indah. Pohon tabebuya ini sebenarnya tumbuh subur di banyak negara ya, tetapi memang bunganya ini bisa berbeda di tiap negara. Mungkin tergantung dengan cuaca atau kelembapannya. Kalau di Indonesia kebanyakan adalah berbentuk trompet seperti ini, seperti yang ada di Surabaya ini, warnanya bisa macam-macam. Cantiknya wajah Surabaya dengan mulai mekarnya bunga tabebuya ini membuat warga menyempatkan diri untuk bersuah foto. Kalau saya sendiri sih karena memang suka dengan foto-foto ya Pak ya. Kalau lihat banyak bunga pemekaran gini sih saya lebih suka ya Pak. Saya katakan bahwa orang luar Surabaya aja mengaguminya. Kenapa kita sebagai warga Surabaya tidak juga mensyukuri adanya bunga-bunga yang bagus ini, indah ini. Pemkot Surabaya juga menjaga agar pohon tabebuya terhindar dari perusakan. Misalnya dilindungi dengan Perda 19 tahun 2014 yang mewajibkan penggantian tanaman yang dirusak oleh individu atau lembaga. Meskipun indah, tabebuya gampang rontok ditiup angin. Karena itu, di setiap jalur yang ditanami tabebuya, ada satu petugas yang terus membersihkan jalan agar tidak kotor. Rangga Umara, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Duh, uang sekolah anak, tagihan listrik, tagihan... Ya, ini sebenarnya Ibu mau mamerin ya. Ibu juga belum jalan-jalan ya, ke Surabaya kemarin keluar kota. Tapi karena sekarang ini memang di bulan Oktober bunga tabebuya itu bermekaran, dan nggak tahu nanti pada saat Desember ya Kak Nasa sempat nggak nih masih kebagian nggak ya bunga tabebuyanya ya. Ya, tapi ya itu oke lah. Ini kan memang mekarnya di bulan Oktober ya sekarang ini. Jadi jalan-jalan di Surabaya itu dipenuhi oleh bunga tabebuya. Tapi tidak hanya di Surabaya yang tadi Ibu sampaikan, ketika kalian jalan-jalan di Jawa Timur, hampir semua kota menanam bunga ini ya. Kemarin juga yang Ibu sampaikan di sepanjang jalan di Batu, di Malang itu semuanya mekar gitu ya. Jadi ya luar biasa, sangat indah. Dan mungkin juga di kota-kota kalian juga sudah mulai banyak ya ditanam tabebuya ya. Oke, baik. Oke, itu yang terakhir untuk kelas kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Salam buat keluarga dan jaga kesehatan supaya kita punya ya kesempatan untuk bisa bertemu di banyak waktu yang lain. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu, Terima sehat-sehat. kasih Bu Kanasa. wabarakatuh. Bu. Nah, semuanya. Sehat-sehat semuanya. Nasa mau ada pengumuman atau apa enggak? Tidak, Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua, mahasiswa semuanya bisa meninggalkan ruang virtual. Terima kasih.